bingung nih, Aca nih bingung banget deh Ustazah. Aduh harus gimana ya, ini kayak namanya wanita tuh kan rambut itu kan adalah mahkota ya kan, ya kan, ya kan. Nah tapi ini tuh kalau dalam hukum syar'i sendiri nih suka bingung nih aku nih. Kadang kan ada yang rambut tuh ada yang disemir ya kan, warna coklat, warna sekarang udah macem-macem ya. Warna pink, warna Macam-macam. orange, banyak banget tuh. Nah. Tapi kan katanya nggak boleh hitam, jadi boleh Katanya. warna lain ya kan. Ah. Terus udah gitu katanya kalau haid itu emang bener ya Ustazah, kalau misalnya rambut tuh kalau rontok harus dikumpulin, jadi nggak boleh dibuang katanya ya kan. Apalagi kalau habis nyusuin kan kadang suka rontok tuh Umi ya kan. Nah terus nih kalau misalnya maaf ya punten, kalau misalnya tuh rambutnya rontok mulu, udah gitu nggak boleh nyambung Tipis rambut gitu. Umi emangnya. Kenapa sih? Jadi Aca tuh harus kayak gimana tuh kalau kayak gitu kan, karena kan rambutnya adalah mahkota gitu Emang loh. kenapa sih mau warnain rambut ya? Iya enggak sih Umi, pengen warnain juga, cuman pengen ngitemin rambut, tapi katanya nggak boleh. Jadi itu gimana sih Umi? Ini mah udah bener-bener bagus banget, cakep banget dibahas di dalam Islam. Apalagi yang namanya di dalam agama Islam ini tentang rambut wanita ini sebagai mahkota. Itu sangat-sangat indah bagi wanita, diaturnya dalam syariat. Masya Allah. Jadi syariatnya udah sangat-sangat lengkap dan jelas. Berarti benar-benar detail ya Umi ya? Detail, kita mulai sangat-sangat syuting. runut Syuting sekali. yuk, Ya Allah. syuting Kita sudah mau mulai syuting ini masih belum. Ngapain pada ngapain? Ini Tunggu, bahas Ustaz. Apa rambut. Ustaz? Kalau wanita-wanita ngobrol itu seru banget ya. Rempong. Benar. Gak Emang pada habis-habis ngobrolin kalau apa? Emang ngomongin apa sih? Ngomongin apa? ngomongin rambut Abah. Wah, wih bagus. Rambut. Iya. Kan kalau rambut itu berarti ada di pembahasan Islam itu Iya dong, juga. itu bukan hal kecil, itu Iya. adalah sesuatu yang bagus sekali untuk dibahas karena rambut itu bisa membawa seseorang ke surga loh. Masya Allah. Masya Allah. Gimana kalau kita bawa jadikan tema nih? Bener, ini boleh, bagus boleh. banget nih Ustaz. Rambutmu. Rambutmu membawa ke surga. Wah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Silakan duduk, silakan guru-guruku Terima kasih, sayang, terima Masya kasih, Allah. terima kasih. Ya Allah, Kita sapa rambut. jamaah dulu ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu indah. Masya Allah, semoga jamaah di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, guru-guru semua ya. Iya, Amin, amin. amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadz Syam nih udah penasaran banget sih ya sebenarnya. Karena kan terutama apalagi perempuan nih, banyak ada aja nih masalahnya ya kan, perintilan-perintilan ya kan. Nih, Ustadz Syam, ini kan banyak yang bertanya-tanya, khususnya bagi wanita. Sebenarnya mengapa sih Allah itu menciptakan rambut bagi manusia? Dan kenapa wanita tuh berbeda dengan laki-laki? Bahwa rambut wanita ini menjadi aurat. Nah ini nih, dan harus ditutupi. Nah punten, silakan Ustadz Syam. بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tabe, para ustadz, ustadzah, Kak Aca. Yang dinamakan manusia itu diciptakan sama Allah sudah menjadi sebaik-baik bentuknya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sudah mengatur semuanya, dikasih dua telinga, dikasih dua mata, bahkan dikasih rambut sebagai mahkota. Salah satu hikmahnya adalah karena rambut itu adalah aurat bagi wanita, maka aurat itu adalah sebuah kehormatan bagi wanita, sebuah perhiasan yang tidak sembarang orang bisa melihatnya. Yang tidak sembarangan manusia lain bisa melihatnya, hanya orang-orang yang tertentu yang diperbolehkan untuk melihat perhiasan tersebut. Tahu nggak setan itu kenapa menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam dari surga? Untuk apa coba? فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. Setan membisikkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam untuk mendekati sebuah pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini dijelaskan, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma, supaya mereka kelihatan auratnya. Sebenarnya tujuan setan itu untuk membuka aurat mereka. Tujuan setan itu sebenarnya untuk membuka aurat mereka. Li pakai lamut ta'lil, pakai liyubedia, tujuan di situ. Tujuan setan menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa supaya mereka kelihatan auratnya. Nah pertanyaannya,
Kenapa syaitan menginginkan kelihatan auratnya? Supaya terjadi kehinaan kepada mereka. Supaya Nabi Adam menjadi terhina. Jadi kalau ditanyakan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan rambut manusia adalah sebagai perhiasan yang pertama. Yang kedua untuk menguji keimanan mereka. Seberapa besar keimanan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutup sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga adalah ada sesuatu yang tidak boleh kita tanyakan sebenarnya. Yang tidak boleh kita tanyakan contohnya adalah kenapa Allah ciptakan ini ya? Kenapa Allah ciptakan ini ya? Makanya sebenarnya ada ulama-ulama yang ketika dia berpikir itu lebih baik mereka mencari hiburan. Contoh misalnya ada seorang yang memang aktif sekali pikirannya sehingga dia selalu bertanya-tanya. Kenapa Allah menciptakan langit di atas, bumi di bawah Iya, misalnya. benar-benar, Ustaz. Contoh ada sesuatu yang Iya. ditanyakan sebenarnya tidak perlu untuk dipertanyakan. Benar. Di mana Allah ya? Bagaimana bentuk tangannya Allah? Bagaimana bentuk kakinya Allah? Ini adalah sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan. Kenapa Allah menciptakan rambut? Cukup. Rambut sebagai perhiasan manusia, rambut sebagai ujian manusia. Ujiannya apa? Kalau engkau mampu menjaganya, maka engkau akan yang namanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah untuk pembeda antara manusia dan binatang. Binatang diberikan juga rambut, diberikan juga segalanya. Tapi mereka tidak diberikan perintah oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak dihisap. Ya. Manusia dihisap atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kok berbeda auratnya laki-laki dan perempuan. Kenapa laki-laki tidak harus menutup rambutnya dan kenapa perempuan itu harus menutup rambutnya? Oh, ini juga rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu kalau ada teman saya mengatakan begini, kalian di Indonesia ini penting banget hijab ya. Kalau di negara kami hijab tuh tidak penting karena kami di sini udah biasa gitu. Udah biasa gimana? Jadi kalau ada yang pakai celana pendek keluar itu biasa aja ngelihatnya. Jadi mungkin di negara kami tidak butuh hijab. Kecuali di negara kalian. Di negara kalian pakai hijab aja masih main TikTok misalnya. Kalau di negara kami nggak ada yang nafsu misalnya kalau cuma lihat rambut doang. Kenapa Islam menyuruh untuk mengenakan hijab? Padahal tujuannya untuk melindungi. Kami terlindungi kok, tetap terlindungi walaupun tidak pakai hijab gitu. Padahal ternyata itu ujian supaya kalian menjaga atau taat atas apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah ya Ustaz Syam, itu kan berarti sebenarnya jadi pelindung diri ya, kita Pelindung menutup diri, aurat gitu. Nah, betul. Ustaz Syam tapi itu gimana ya kalau misalnya nih mungkin ada netizen juga yang nanya nih. Mm-mm. Jadi gimana kalau misalnya kita memang belum siap nih pakai jilbab. Nah, itu gimana tuh? Ustaz? Siap tidak siap harus siap sebenarnya. Karena Itu syariat. Karena itu syariat sudah dikatakan tadi bahwasanya rambut itu sebagai ujian. Salah satu ujiannya adalah ketika orang mengatakan saya tidak siap untuk menutup aurat. Tapi Anda harus siap, maka disebut ujian. Masya Allah, ya jamaah lagi-lagi ya, ini tadi kata Ustaz Syam juga ini sebagai kehormatan buat kita. Jadi jangan sampai kita menghinakan diri kita sendiri ya jamaah ya, subhanallah. Ustaz Maulana, ini kan dalam Iya. Islam ya, sebenarnya kan apakah dibolehkan seseorang memotong rambutnya tidak hanya dengan gunting, tapi dibolehkan dengan cara lain seperti pakai api atau seperti ada pada potong rambut bagi ya para laki-laki ya. Nah ini boleh nggak sih sebenarnya laki-laki itu memanjangkan rambutnya nih? Apalagi kan sekarang kan anak-anak milenial mungkin kayaknya kalau rambutnya gondrong kayak lebih terlihat kece gitu kan. Nah itu gimana tuh Ustaz Maulana? Izin ya saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aduh ini luar biasanya karena kenapa? Jadi lahan pekerjaan juga. Ya, benar. Ada namanya soap. Barbershop. Barber- Ya, itu shop. maksudnya barbershop itu. Itu bukan barber. Ya itulah Ya. barbershop. Bener kan? Alhamdulillah rabbil alamin. Persoalan rambut sampai Nabi Isa dalam satu riwayat kemana-mana bawa sisir. Kemana-mana bawa sisir. Bahkan Nabi sangat rapi. Kenapa? Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi dirapikan. Dirapikan. Ustadz, jadi bagaimana? Ada nggak batasannya? Ingat ya, rambut itu silahkan model apapun. Tapi jangan sampai model rambutnya itu mencukurnya menyerupai orang agama yang lain. Atau ciri-ciri agama lain yang menghadirkan kemusyrikan. Mohon maaf, ada penganut agama yang model rambutnya memang begini modelnya. Tapi kalau tren aman.
Bahkan ada model rambut yang tidak diperbolehkan karena sebahagian dipanjangkan, sebagian dipendekin. Kalau memang sekalian panjang-panjang, pendek-pendek. Ada nggak batasan untuk ibaratnya mohon maaf, mohon izin, batasan memanjangkan rambut. Boleh nggak laki-laki memanjangkan rambut? Boleh sepanjang rapi dan tidak kelihatan menjijikkan atau sesuatu yang menghilangkan keindahan. Karena pernah sosok wanita mengadu kepada Rasulullah SAW perihal pasangannya. Aku minta cerai karena begini-begini. Kata Nabi, panggil suamimu. Pas datang suaminya, diberitahukan, potong rambutmu, kasih rapi bajumu dan sebagainya. Setelah itu pulang, apa yang terjadi? Tidak datang sampai sekarang. Artis sampai sekarang. Sampai sekarang itu. Tidak datang wanita suami istri ini datang untuk mengadakan pengaduan untuk perceraian. Iya. Karena Nabi tahu istrinya minta cerai karena suaminya tidak merawat diri. Jadi harusnya merawat diri. Dan ingat, mohon maaf, jangan pernah menyakiti Apa nih Ustadz? diri pada saat memotong seperti tadi. Subhanallah. Saya rasa mungkin di satu tempat aja. Ustazah mau? Kayaknya enggak Ustaz. Enggak, saya juga enggak mau. Kayaknya jangan sih. Ustadz. Pakai ya karena saya pernah lihat tayangan juga sampai tidak bisa mati apinya. Dan ingat, mohon maaf, harus ada batas memanjangkan rambut. Kalau laki-laki batasnya di pundak. Jadi kalau lewat pundak harus dipotong. Kalau perempuan tidak boleh di atas pundak, jadi harus di bawah pundak. Jadi kalau surah naik batas, jadi batasan antara laki-laki dan perempuan adalah ini. Berarti pundak ya, Mbak ya? Pundak. Jadi jangan kepanjangan juga ya. Jangan sampai berantakan. laki-laki melebihi pundaknya, turun ke bawah, sampai nanti ada orang, cewek, Aduh. ada apa? Jadi catcalling Tinggal ya. menipu dan sebagainya. Benar-benar. Dan jangan juga perempuan terlalu pendek menyerupai laki-laki. Karena apa? Selain tadi untuk keindahan, ini jangan menyerupai orang-orang maaf agama lain, Iya. menjadikan kemusyrikan dan sebagainya. Yang kedua, jangan sampai menyakiti. Dan yang ketiga, jangan sampai kena laknat murka Allah karena subhanallah. kategori menyerupai. Perempuan cukur laki-laki, laki-laki Iya sih, bener, cukur Mbak. perempuan. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya lagi-lagi ya tadi yang dijelaskan sama Ustadz Maulana. Jadi kita juga harus merawat diri ya jamaah ya bagi laki-laki perempuan karena biar bagaimanapun Allah menyukai keindahan loh. Jadi jangan menyakiti diri juga tuh ya, Masya Allah. Ya Ustazah Lulung, ini aku mau nanya nih sekarang sama Ustazah nih. Nah Ya, sekarang silakan. ini kan yang suka kadang sulit itu ya potong rambut nih ya adalah para kaum wanita nih. Nah ini nih Ustadz ya kan, ini apalagi adab-adab dalam memotong rambut. Nah ini sebenarnya boleh nggak sih jika kita yang mencukur wanita adalah laki-laki nih. Nah itu gimana? Misalnya kita kan kalau ke salon gitu kita kan kadang nggak tahu ya Ustadz, maksudnya harus ada yang cewek atau gimana, misalnya mendadak juga misalnya salonnya itu memang nggak khusus untuk perempuan gitu. Nah itu boleh nggak sih kalau laki-laki yang potong rambut kita dan seperti apa sih batas dibolehkannya rambut wanita itu dipanjangkan? Tadi sebelumnya kan udah jelasin sama Ustadz Maulana, cuman lebih detail tuh kayak gimana sih Ustazah? Semangat banget ya. Semangat banget ya. Soalnya kan Pulang-pulang kita langsung ke salon nih. Iya, Tapi belum aduh. buka. Baiklah, terima kasih Kakak Aca. Jazakumullah. Mohon izin Ya Ustaz. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Masya Allah kalau kita ngomongin perempuan gak pernah ada habisnya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aurat apalagi ya, nah ini salah satu adalah rambut. Rambut Ada siapa? lagunya tuh ya, kayak gimana tuh Umi? Nggak bisa lagunya ya. Saya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita yang memiliki rambut ini menjadi rambutmu, surgamu seperti yang tadi dinyatakan oleh guru-guru kita. Masalahnya, kita ini memotong rambut. Masa itu kalau salon kan jarang-jarang yang salon muslimah. Walaupun sebenarnya sih sekarang udah menjamur salon muslimah. Jadi ada potong rambut sebaiknya yang potong itu perempuan sebaiknya. Kalau laki-laki pun yang motongin kita, ya sebaiknya yang mahramnya kita gitu loh. Sebenarnya salon sekarang nih belum buka nih, udah di rumah misalnya siapa yang bisa motongin rambut kita.
Dan ternyata di dalam hadis riwayat Muslim nomor 320, potong rambut itu boleh-boleh aja buat perempuan. Tadi guru kita menyatakan walaupun ada batasnya. Nah, apa batasnya? Dalam salah satu hadis Nabi, Rasulullah telah bersabda, "Kana azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahuzna min ru'usihinna hatta takuna kal wafra." Bahwasanya istri-istri Nabi semuanya juga memotong rambutnya. Jadi istri Nabi pun memotong Masya rambut. Allah. Tapi apa? Tapi di sini dinyatakan takuna kal wafro, yaitu seperti wafro. Apa wafro? Menurut para ulama, wafro artinya panjangnya hanya sebatas sampai daun telinga. Kalau kata kita tempat kita naruh anting. Iya, Pakai benar. anting nggak? Sekarang udah enggak, Oh, iya. Ustazah, karena udah pakai jilbab, Oh udah iya lupa. gitu ya. Jadi ternyata memang potong rambut tuh boleh-boleh aja. Yang penting jangan terlalu yang tadi kakak Aca bilang zaman dulu kan kagak ngerti cepat. benar. Sekarang udah ngerti jadi sampai wafro aja. Dan ini juga ada dalam hadis riwayat Muslim. Dan kalaupun kita potong juga jangan sampai kita menyerupai apa ya, ngerti kan yang katanya apa sih? pokoknya yang kan aneh-aneh macam-macam ya, lah yang Ustazah. aneh-aneh ya kan. Yang seperti punuk ontak sebagainya. sampai menyimpang. Jangan menyerupai laki-laki, tomboy banget ya. Jadi sampai benar-benar nggak bisa membedakan mana laki mana perempuan. Kan banyak tuh kayak gitu. Nauzubillahi min zalik. Karena memang pemirsa kalau kita menyerupai laki atau menyerupai perempuan. Artinya perempuan menyerupai laki menyerupai perempuan. La'anallah, Allah melaknat orang-orang seperti ini. Bahkan dari hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum itu. Apalagi menyerupai orang-orang musyrik, orang-orang kufar yang ingkar kepada Allah. Dia termasuk di dalamnya, ngeri. Nauzubillahi min zalik. Jadi kita juga harus jaga diri. Boleh aja potong rambut sebatas mana. Boleh aja adabnya, salonnya bagaimana. Carilah kalau bisa salon yang memang isinya muslimah. Banyak kok perempuan-perempuan sekarang, ada udah banyak. Mungkin zaman dulu nggak ada, tapi sekarang banyak. Sekarang udah banyak banget Ustazah. Banyak sekali alhamdulillah. Jadi kita patut untuk bersyukur. Masya Dan yang Allah. ketiga, namanya rambut ini kalau nggak dirawat tuh juga dimarahin. Jadi dalam salah satu riwayat ketika seorang sahabat melihat ada seseorang rambutnya acak-acakan ya. Bahkan Rasul juga melihat, Rasul bilang apa? Coba tolong rapihin, sisir, minyakin rambutmu. Artinya apa? Dirawat dong, ini pemberian Allah. Jadi kutuan kan juga ngeri ya. Jangan sampai yang namanya Iya kita loh. berhijab pun terkenal kutuan. Iya, apalagi ini kan lembab. Kita kalau pakai jilbab tuh lembab loh. Jadi harus Lembab. benar-benar rajin gitu loh Nah, merawat diri. Kadang-kadang kan nama-nama kita kadang suka maksudnya suka gak enak hati. Ini Iya berhijab benar. kutuan. Padahal banyak juga yang Apalagi kan kutuan. rambut wanita kan aurat. Iya, Masa benar, dia Mbak. pegang-pegang orang. Nah Iya, itu dia subhanallah. apalagi laki-laki yang megang. Aduh jangan Iya. sampai deh. Jangan Yang ya. paling bagus kalau suami yang pegang rambutnya. Nah, itu. Sayang. Aduh, Masya Allah. Jadi semakin panjang rambutnya semakin panjang sayangnya. Iya Nah. benar. Ustazah tapi aku mau nanya dong, kalau misalnya nih, kalau misalnya ini kan katanya nggak boleh kan kalau potong rambut ngelewatin apa namanya batasnya nih harus sampai pundak. Tapi kalau misalnya suami kita yang request, misalnya Buy kamu potongnya segini dong di deket telinga, kan maksudnya fresh gitu-gitu tuh gimana? Boleh nggak sih? Ustazah? Kalau suami kita mengajarkan dalam artian ada dalilnya dibolehkan silakan saja. Karena kan Oh. potongan untuk suami. Kalau suami gak ngizinin jangan sampai deh. Jangankan potong rambut. Puasa sunnah aja harus izin suami pemirsa. Apalagi masalah potong rambut. Kenapa sih suami kayak kita harus izin melulu? Ya namanya juga kita ngikut Rasulullah. Ya benar. Bener nggak? Lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada zaman Rasulullah memang semua istri Nabi itu izin kepada Nabi. Apalagi kita. Masya Izin. Allah. Jadi kalau suami ngizinin selama tidak melanggar syariat enggak Pak Ustadz? Ya. Melanggar syariat ya kita jangan turutin. Tidak ada ketaatan la ta'atil lima Maksiat. maksiat. Tidak ada Masya ketaatan Allah. dalam kemaksiatan. Gitu. Ya, terima kasih banyak Ustazah dan Ustadz. Ya, sekali lagi ya jamaah ya kita harus mengikuti syariat ya. Lagi-lagi kan udah banyak sekarang salon muslimah ya. Jadi kalau bisa harus sesama perempuan juga ya. Oke, Ustazah ini aku mau nanya nih ya. Ini kan kadang suka dilema juga dan banyak juga nih jamaah yang harus bertanya apa harus nih ya wanita itu yang haid nggak boleh potong rambut. Nah ini nih. Dan rambutnya yang rontok ini harus dikumpulin, nggak boleh main buang-buang aja ya Ustadz ya. Pada saat lagi halangan. Nah itu gimana sih? Itu mitos atau fakta nih? Itu sebenarnya tuh mitos. Aduh, Tapi bisa juga kagak mitos. Jangan dijawab dulu. Nah, baru ngomong. Jadi supaya jamaah nih penasaran ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah.